Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Guru ya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Yuk, kita angkat kedua tangan kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak, hari ini kita akan belajar SBDP ya. Tema 1 seperti ini bukunya ya. Subtema 3 dan pembelajaran pertama. Jangan lupa kalian siapkan buku dan peralatan tulis kalian ya. Kita lihat di sini bukunya halaman 91 ya. Sudah dibuka anak-anak? Ya. Sekarang kita akan belajar tentang menggambar dan mewarnai. Sebelum menggambar, kita itu harus membuat sebuah sketsa. Kita membuat sketsa itu di dalam kertas berwarna putih, kertas putih yang polos ya, atau bisa juga di buku gambar kalian. Sketsa itu adalah seperti ini, gambar yang akan kalian buat. Kita lihat di sini anak-anak. Di sini sketsa gambarnya tentang apa nih? Tentang gambar kerukunan, bermain dengan teman. Ya. Pada saat kalian membuat sketsa itu menggunakan pensil agar apabila kalian salah menggambarnya bisa dihapus ya. Dan setelah sketsanya telah jadi, sebaiknya kita warnai agar apa? Agar lebih indah gambarnya. Kita bisa mewarnai menggunakan spidol, krayon, dan pensil warna. Ya. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, di sini Udin menggambarnya menggunakan pensil warna. Edo menggunakan spidol, sedangkan Siti menggunakan krayon. Apakah ada bedanya mewarnai dengan pensil warna, spidol, dan krayon? Tentu ada teman-teman. Coba kalian ambil krayon, pensil warna, dan spidol. Lalu buatlah goresan dengan alat warna tersebut. Lalu amati apakah ada perbedaannya? Pasti ada deh. Ini hasilnya kalau kita mewarnai dengan krayon. Jadi hasilnya nanti akan tebal tapi kasar. Jadi kalau kita mewarnai krayon itu harus dihaluskan dengan penghalusnya. Jadi ada alat khusus yang bisa menghaluskan saat kita mewarnai dengan krayon. Tapi hasil awalnya itu memang tebal dan kasar. Kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Kalau kalian mewarnai gambar kalian dengan spidol, itu hasilnya tebal dan cenderung basah. Jadi kita harus diamkan beberapa saat dahulu. Lalu hasilnya juga halus. Ini contoh gambar yang diwarnai dengan spidol. Kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Jadi tidak setebal spidol dan krayon. Di sini hasilnya tipis ya, tidak terlalu terlihat dan halus. Jadi kalian harus tahu bagaimana hasil kalau mewarnai pakai spidol, krayon, dan pensil warna. Tadi Udin dan Edo serta Siti mewarnai sesuai dengan alat warna yang mereka gunakan. Nah, kita tentukan dulu hasilnya. Di sini Udin memakai pensil warna. Kira-kira Udin hasil warnanya yang mana? Ya, yang gambar
rumah atau sekolah ini. Lalu Edo memakai spidol ya, yang gambar pohon. Siti memakai krayon yang hasilnya tebal dan kasar, maka gambar yang ini. Jadi ini sudah kita pasangkan sesuai dengan hasil gambar yang sesuai. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar masih sama ya, tema 1, tapi subtemanya subtema 4 dan pembelajaran pertama. Materinya masih tentang SBDP. Kita buka ya. Bukunya di sini halaman 128. Silakan disimak penjelasan dari Ibu Guru ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang kolase dan mozaik. Kita lihat di sini ya, apa itu pengertian kolase dan mozaik. Yang pertama, kolase adalah karya seni 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Ya, jadi mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata kolase. Kolase itu adalah sebuah gambar yang nantinya akan kalian tempelkan biji-bijian atau beras di dalam gambar tersebut. Ya, lalu yang kedua, mozaik. Mozaik adalah pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Mozaik itu sebenarnya hampir sama dengan kolase, tapi jika kolase itu dia menempelnya dengan biji-bijian atau beras. Kalau mozaik itu sama gambar juga ditempel, tapi ditempelnya misalkan dengan kertas koran atau dengan kepingan-kepingan CD juga bisa, agar bisa menjadi sebuah gambar mozaik. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Coba amati gambar di bawah ini. Ini adalah gambar bermacam-macam prakarya. Nah, ini ada gambar yang ditempeli dengan biji-bijian. Di situ kita lihat ada biji kacang hijau, kacang merah, kedelai hitam, ada jagung, ada beras. Nah, ini karya ini disebut dengan kolase. Nah, kolase sendiri adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan-bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Jadi ini awalnya ada gambar, lalu ditempeli dengan biji-bijian yang berbeda-beda sehingga membentuk kolase seperti ini. Nah, kita bandingkan dengan yang ini. Kalau ini hampir sama dengan tadi, ini berbeda. Kalau tadi dengan biji-bijian, itu biji-bijian kan bentuknya tidak beraturan. Kalau yang ini dari potongan-potongan kertas, bisa potongan-potongan keramik, bisa. Nah, karya ini disebut dengan mozaik. Mozaik itu pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Jadi ini berasal dari kepingan-kepingan atau sobekan-sobekan kertas juga bisa. Nah, itu bedanya kolase dan mozaik. Edo, Udin, dan Siti tadi juga membuat kolase. Nah, ini kolase mereka berbeda-beda. Pasangkan hasil karya dengan bahan alam, dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, yang gambar pertama ini ada biji-bijian, lem, pensil, dan kertas gambar. Nah, karena di sini ada biji-bijian, berarti hasil akhirnya adalah yang ini ya. Yang ikan ini adalah kolase dari biji-bijian. Lalu yang berikutnya alat dan bahannya ada lem,
ada kertas gambar, nanti mungkin ada pensil, ada pasir, ada kulit kerang. Nah, ini hasil karya yang sesuai adalah yang ini. Ya. Lalu berikutnya di sini ada gunting, ada potongan daun, ada kertas, ada pensil, mungkin ada lem juga untuk menempelkan. Maka hasil karyanya adalah yang ini. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Nah, di sini yang dibuat Udin adalah hasil karya yang ini. Alat dan bahan yang digunakan apa saja? Nah, nanti kalau kalian ingin praktek di rumah, siapkan alat dan bahannya. Ini adalah kertas gambar. Nah, setelah kertas gambar, kalian sediakan pensil untuk menggambar polanya dulu. Lalu kita sediakan lem, daun kering, bisa daun kering ya. Lalu pensil warna untuk mewarnai latarnya, boleh krayon, boleh spidol juga. Ini hasil karya Udin dan alat bahan yang diperlukan. Lalu berikutnya adalah prakaryanya Siti. Prakaryanya Siti ini tadi membutuhkan alat dan bahan seperti ini. Ada kertas gambar, pensil, lem untuk menempelkan, pasir ya, yang digunakan adalah pasir tadi. Lalu kulit kerang, pensil warna, krayon, dan spidol. Lalu yang digunakan Edo. Nah, Edo menggunakan kertas gambar, pensil, lem, biji-bijian, itu bijinya seperti biji kacang hijau, kacang merah, beras, kedelai, jagung juga bisa Ini adalah alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat kolase atau mozaik.